Sadem, sarungnya bedah, Mas. Lik Sadem sarungnya bedah, Mas. Ngulik sumber daya manusia. Sarepras layanan unggulane Lan bedah instalasi RSUD Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, jumpa lagi di acara Lek Sadem Sarunge Bedah Mas. Ngulik sumber daya manusia, sarana prasarana, layanan unggulane, lan bedah instalasi RSUD Banyumas. Pada episode kali ini, kita akan membedah unit ICCU atau Intensive Cardio Care Unit yang ada di RSUD Banyumas. Lebih jelasnya, kita akan ke ruangan ICCU. Let's go! Assalamualaikum. Ya, Bapak, perkenalkan saya Ririn, Pak. Ya, saya dari Sahabat Sehat Ponakan Lek Sadem, ingin mencari informasi, mungkin ingin menggali informasi tentang apa sih ICCU itu? Oke, untuk ICCU adalah unit perawatan intensif khusus yang merawat pasien-pasien yang memiliki penyakit jantung dan pembuluh darah. Oh, baik. Berarti beda ya, Pak G. ICCU dengan ICU itu beda nggih. Beda. Selama ini kan mungkin ponakan dari Lek Sadem mungkin taunya ICU gitu ya, dan sering salah dengar mungkin nggih karena ada C-nya satu seperti itu. Boleh tanya lagi nggih Pak G? Jadi pasien-pasien apa saja sih yang dirawat di ruang ICCU ini? Baik, untuk pertanyaan dari Mbak ini lebih tepatnya kita ke ahlinya, ke Dokter Penny. Oh, nggih. Dokter kita. Dokter, saya Ririn, dokter dari Sahabat Sehat Ponakan Lek Sadem, nggih. Ponakan Lek Sadem itu apa ya? Ponakan Lek Sadem itu adalah ini adalah singkatan nggih, Dok, nggih. Jadi dari Lek Sadem Sarunge Bedah Mas. Jadi ini singkatan dari ngulik sumber daya manusia, kemudian sarana prasarana, kemudian layanan unggulane, kemudian bedah instalasi di RSUD Banyumas ini, Dok. Oh, ya. Jadi tadi kalau Mas Indra kan sudah menjelaskan ada ini adalah ICCU, bukan ICU double C. Nah, jadi memang yang di sini adalah yang dirawat adalah yang sakit jantung, yang masuk di ICCU karena intensif ya. Jadi adalah yang dengan kegawatan jantung. Jadi kegawatan jantung itu apa? Itu ada beberapa. Saya bagi saja yang gampang. Satu adalah pasien-pasien dengan kalau orang bilang penyakit jantung penyempitan atau penyakit jantung koroner. Nah, siapa yang masuk di sini adalah mereka-mereka yang dengan serangan akut koroner. Jadi kalau sakit jantung koroner tetapi tidak dalam kondisi serangan akut, tidak masuk sini. Biasanya dari UGD datangnya itu dengan nyeri dada. Nah,
Itu namanya akut coronary syndrome, penyakit jantung koroner di dalam fase yang akut, yang sedang serangan akut. Itu biasanya kita membagi 3 sebetulnya. Tapi apapun itu kalau akut masuk sini, tapi pada kenyataannya sebenarnya ada 3. Itu berdasarkan 1 rekaman jantungnya, dan yang kedua adalah adanya peningkatan kardiak marker. Apa Pak Mas Indra ya? Kardiak marker itu petanda serangan jantung berdasarkan laboratorium. Harus cek laborat gitu, ya, namanya troponin. Jadi kalau yang 1 itu rekaman. Nah, rekaman jantung itu bisa gambaran jantung itu namanya elevasi. Jadi gambarnya itu memang ada meningkat, gambarnya itu naik gitu, itu elevasi. Yang kedua yang tidak elevasi atau non elevasi. Yang tidak elevasi itu nanti dibagi 2. Yang membagi ini adalah dengan petanda jantung tadi yang diambil darahnya tadi. Jadi kalau tidak ada elevasi tetapi darahnya diambil positif serangan, ini namanya non ST elevasi. Kalau yang tidak positif hasil troponinnya, apakah ini jadinya tidak serangan? Jadi, tapi namanya unstable angina. Jadi intinya 1, penyakit jantung koroner yang dalam kondisi serangan akut. Kemudian yang kedua adalah pada pasien-pasien dengan gagal jantung. Jadi fungsi jantungnya itu sudah mungkin ada gangguan. Nah, biasanya dia masuk ke UGD dengan sesek, bahkan sesek berat ya Mas ya. Bahkan sampai ada yang gagal nafas. Itu dia dimasukkan di sini. Nah, setelah dirawat, sesatnya membaik, itu biasanya kita pindah lagi ke ruangan. Jadi pada saat kondisi yang sangat berat gagal jantungnya. Karena ada beberapa pasien yang gagal jantung tetapi tidak berat. Itu bisa di ruangan biasa. Kalau sudah yang mengancam nyawa, itu masuk di sini. Meskipun yang lain juga mengancam, tetapi yang sangat-sangat emergensi mengancam nyawa, apalagi nanti perlu dengan bantuan nafas namanya ventilator, itu ada di sini. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah pasien-pasien dengan gangguan irama, namanya aritmia. Tapi gangguan irama itu gangguan irama yang bagaimana sih yang masuk ICU? Itu adalah mereka yang gangguan iramanya itu yang mengancam jiwa. Jadi bisa meninggal gara-gara gangguan irama apapun itu sebabnya. Biasanya yang paling sering di sini adalah namanya ventricular tachycardia. Jadi jantungnya dedet gitu. Apapun sebabnya, itu harus kita segera lakukan tindakan supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih berbahaya lagi. Jadi 1, penyempitan yang akut. Nomor 2, gagal jantung yang sangat berat yang mengancam nyawa. Yang ketiga adalah gangguan irama. Kemudian yang terakhir ini karena kita sekarang sudah punya kateterisasi ya, jadi untuk menjaga supaya tidak terjadi sesuatu, meskipun pada kasus-kasus tertentu yang sederhana itu memang pada saat seperti saya sekolah dulu tidak harus masuk ICU, tetapi karena kita baru memulai untuk membuat betul-betul pasien ini aman, biasanya satu lagi kita tambah pasien-pasien yang setelah dilakukan pemasangan ring kita observasi 1 hari ya Mas, 1 hari kalau tidak ada komplikasi itu di ICU. Saya kira paling itu ya yang realnya di lapangan. Jadi yang masuk di sini seperti itu. Dokter boleh bertanya nih dok ya. Jadi kalau misalnya ini nanti sahabat dari ponakan Lek Sadem ini mungkin di luaran sana bertanya nih dok ya. Apakah kalau angin duduk itu loh dok, kan orang-orang awam kan angin duduk ini penyakit jantung. Jadi bagaimana itu dok kalau angin duduk seperti itu nanti? Ya sebetulnya susah ya, karena sebetulnya secara teori saya tidak pernah ada kata-kata angin duduk itu adalah serangan jantung koroner, itu tidak. Tetapi kalau kita lihat gejalanya yang mereka sampaikan, dadanya berat, itu seperti ceritanya orang serangan jantung. Tetapi pada saat sekarang ini biasanya kalau kayak gitu tuh biasanya hanya dikeroi kayak gitu. Jadi sebetulnya kalau serangan angin duduk itu kita rekam itu menunjukkan serangan jantung, saya bisa pastikan bahwa serangan jantung itu sama dengan angin duduk. Tetapi kebetulan biasanya setelah katanya angin duduk itu tidak langsung ke rumah sakit. Jadi mungkin bisa jadi itu yang dimaksud serangan jantung koroner. Tapi saya tidak bisa memastikan karena saya tidak bisa membuktikan rekaman jantungnya pada saat orang yang dikatakan angin duduk itu. Tetapi kalau kita melihat cerita kilas baliknya yang dadanya berat, nah itu bisa jadi itu adalah suatu serangan jantung koroner. Jadi menurut saya pesan saja apapun itu, mau angin duduk atau apapun yang namanya urusannya dadanya tidak enak seperti dicekik dan sebagainya, segera ke UGD. Jadi kita pastikan bahwa angin duduk itu apakah itu satu serangan jantung
koroner. Ini akan sangat fatal. Oh, Nah, nggih. seperti itu. Berarti kalau misalnya ini untuk sahabat ponakan Lek Sadem nggih Dok nggih. Jadi kalau misalnya ada tanda-tanda nyeri dada, dada terasa berat, panas mungkin nggih Dok nggih, itu dianjurkan segera Ya. ke rumah sakit, Ya. kemudian mungkin perlu diperiksa rekam jantung dan kemudian tadi yang disampaikan tadi nggih Dok nggih, pemeriksaan enzim mungkin nggih Dok. Ya. Nah, itu mungkin yang mungkin ini adalah informasi yang apa yang bagus untuk sahabat sehat ponakan Lek Sadem. Nggih dokter, terima kasih banyak atas informasinya. Nggih, matur nuwun. Ya, mudah-mudahan Derek Par. bermanfaat. Nggih, Ya, matur nuwun nggih. dokter. Ya. Nggih. Pak Indra, ini mungkin nanti sahabat-sahabat sehat ponakan Lek Sadem di rumah mungkin penasaran ya. Jadi ruang ICU itu seperti apa? Apakah kan sering apa? Mereka takut nggih karena ICU itu identik dengan pasien-pasien yang gawat seperti itu. Apakah kami bisa mendapatkan informasi ruangannya seperti apa atau fasilitas-fasilitas di ICU ini, Pak? Oke, baik Mbak Ririn. Untuk melihat fasilitas di ruang ICU RSUD Banyumas, mari kita ke tempat kita tur. Oke. Ya, baik Mbak Ririn. Nah, untuk fasilitas di RSUD Banyumas di ruang ICU, yang pertama kita mempunyai tempat tidur yang berstandar. Kemudian untuk setiap tempat tidur pasien memiliki monitor untuk mengetahui kondisi pasien. Monitor tersebut terhubung ke nurse station yang bisa dimonitor selama 24 jam oleh perawat dan dokter yang bertugas. Oh iya. Selain itu, untuk mengatasi kegawatan daruratan, kami memiliki alat-alat yang canggih seperti syringe pump dan infus pump. Ini untuk alat untuk membantu terapi dokter di ICU RSUD Banyumas. Selain itu juga kami sudah siap sedia untuk alat-alat kegawatan. Ini adalah namanya defibrilator untuk membantu pasien-pasien gawat. Selain itu kita juga mempunyai emergency kit, troli emergency. Ini berisi obat-obat emergency ketika pasien mengalami kegawat daruratan. Itu salah satu fasilitas di RSUD Banyumas, khususnya di ruang ICU. Selain itu juga kami memiliki alat canggih lagi namanya ventilator. Ini untuk pasien-pasien yang betul-betul mengalami kegawatan jantung. Selain jantung mengalami kegawatan di pernapasan, bisa kami fasilitasi dibantu dengan alat ventilator tersebut. Ini salah satu keunggulan kami di ICU RSUD Banyumas, di mana kami sudah memiliki peralatan yang canggih. Demikian, Bu Ririn. Ya, kemudian itu Pak, tadi kan kalau untuk SDM-nya bagaimana Pak? Jadi kan kita mungkin lebih meyakinkan ketika pasien-pasien itu dirawat oleh tenaga-tenaga yang sudah ahli lah nggih, maksudnya sudah kompeten. Ngoten niku Pak. Bagaimana Pak untuk SDM di ICU RSUD Banyumas ini? Baik, untuk SDM di RSUD Banyumas kami memiliki 20 perawat. Masing-masing perawat memiliki sertifikat yang khusus untuk jantung, PTCLS, kemudian ACLS, kemudian ada namanya sertifikat kardiovaskuler tingkat dasar. Itu adalah sertifikat wajib yang harus dipunyai oleh perawat ICU RSUD Banyumas. Jadi jangan takut untuk masyarakat yang berobat ke ICU RSUD Banyumas mendapatkan pelayanan para perawat yang bersertifikat
dan dokter-dokter yang berkompeten dan berkualitas. Oke Pak Indra, ternyata ya sahabat sehat di ICCU RSUD Banyumas itu alat-alatnya canggih, kemudian ternyata SDM-nya juga mumpuni, kompeten. Jadi jangan ragu untuk berobat di RSUD Banyumas. Baik, Bu Ririn, ada yang mau ditanyakan lagi tentang ICCU RSUD Banyumas? Jadi ini Pak Indra mungkin ada beberapa pertanyaan mungkin dari sahabat sehat mengenai jam besuk di ICCU RSUD Banyumas ini Pak. Bagaimana? Apakah sama dengan jam besuk di ruangan lain, di bangsal, atau mungkin berbeda Pak? Ya, baik. Untuk jam besuk di ICCU RSUD Banyumas berlaku sama di ruang rawat inap lain, yaitu jam 11 siang sampai jam 1 siang. Kemudian di sore hari ada jam 5 sore sampai jam 7 malam. Itu adalah jam besuk di ICCU RSUD Banyumas. Berarti tidak beda nggih Mas dari dengan yang di bangsal seperti itu. Kemudian satu lagi mungkin Pak Indra, kalau ini pasien dan keluarga nih mau konsultasi dengan dokter, apakah juga ada jam-jam tertentu untuk konsultasi seperti itu? Ya, baik. Untuk jam-jam konsultasi keluarga pasien kepada dokter yang merawat itu berlaku pada pagi hari ketika setelah dokter memeriksa pasien. Jelas setelah visitasi pasien Jadi setelah diperiksa pasiennya, setelah itu akan diperlakukan boleh konsultasi keluarga pasien dengan dokter yang merawat. Apakah ada ini Pak ruangan untuk tunggu seperti itu Pak? Karena kan kalau pasien-pasien di unit khusus seperti ini ya Pak, yang perawatan intensif itu kan keluarga enggak boleh masuk toh Pak, itu Pak nggak boleh menunggu 24 jam seperti itu Pak. Apakah ketika enggak boleh nunggu ke pasiennya itu disediakan tempat untuk istirahat mungkin Pak? Ya, untuk perawatan khusus emang tidak ditunggu oleh keluarga di dalam, tetapi kami menyediakan tempat tunggu khusus untuk keluarga di sebelah samping ruang ICCU. Jadi jangan khawatir, untuk perawatan di dalam akan dilakukan sepenuhnya oleh perawat ruang ICCU. Kemudian ruang tunggunya adalah di sebelah samping dari ruang ICCU tersebut. Baik Pak Indra, terima kasih banyak atas informasi yang kami terima untuk sahabat sehat ponakan Lek Sadem. Demikian ya, jadi ternyata ruang ICCU itu perawatan intensif, perawatan khusus untuk pasien-pasien dengan penyakit jantung seperti itu. Nggih Pak Indra, nggih. Terima kasih sekali Pak. Masih kami minta pamit nggih. Terima kasih. Nggih. Sahabat sehat ponaan Lek Sadem, sekarang jadi tahu kan ruang ICCU dengan segala fasilitasnya. Ingat, menjaga kesehatan adalah kewajiban kita semua. Namun, ketika sahabat sehat ponakan Lek Sadem membutuhkan pelayanan kesehatan, RSUD Banyumas siap memberikan yang terbaik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.